Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini ya nak ya. Untuk mengawali pertemuan hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama, atau mungkin bisa membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu mungkin kalian bisa melaksanakan tadarus di rumah masing-masing. Setelah tadarus, silakan kalian presensi di GC dengan menuliskan nama dan nomor urut presensi anak ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan tentang teks deskripsi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajaran KD.2 sebetulnya ada beberapa, namun untuk pertemuan hari ini kita ada dua tujuan pembelajaran ya nak ya. Yang pertama, merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, menelaah struktur teks deskripsi. Untuk pertemuan yang lalu kalian sudah ada gambaran ya, teks deskripsi itu seperti apa, jenis-jenisnya, mungkin cara menyimpulkan dan sebagainya ya. Kemarin sudah pelajari. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang struktur ya. Struktur atau bagian-bagian teks deskripsi. Jadi semua teks bentuk apapun ya itu memiliki bagian-bagian yang sebetulnya secara umum itu strukturnya itu terdiri dari bagian pendahuluan, kemudian bagian isi dan bagian penutup. Namun karena di K13 ini setiap teks ini memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, di dalam K13 teks deskripsi ya itu tidak menggunakan istilah pendahuluan ya. Untuk yang bagian pertama, kemudian bagian kedua tidak menggunakan istilah isi tapi mungkin menggunakan istilah yang lain, dan bagian ketiga ya, kalau bagian ketiga itu penutup ya, juga dengan mungkin istilah yang agak berbeda. Baik, untuk struktur teks deskripsi atau bagian-bagian teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama identifikasi, atau ada yang menyebutkan deskripsi umum atau gambaran umum. Nah, bagian identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama atau pernyataan umum tentang objek ya. Nanti setelah contohkan yang identifikasi itu seperti apa, atau mungkin di RB itu Ustazah sudah mengirimkan link ya, contoh bagian identifikasi, bagian deskripsi bagian, kemudian bagian simpulan atau saran. Mungkin bisa kalian cermati ya, sambil dicermati supaya mengetahui perbedaannya antara paragraf bagian identifikasi, paragraf bagian deskripsi bagian, dan paragraf bagian simpulan atau kesan ya. Mungkin Ustazah membacakannya nanti, atau kalian bisa membaca sendiri, karena kalau terlalu lama nanti rekamannya susah diupload di RB, makanya ini mungkin Ustazah batasi. Baik, untuk struktur atau bagian yang kedua ya, namanya deskripsi bagian. Kalau yang pertama tadi identifikasi, terus yang kedua deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini berisi perincian bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif atau pandangan pribadi penulis.
Perincian dapat berisi apa yang dilihat, misalnya bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis, dan lain-lain. Perincian juga dapat berisi perincian apa saja yang didengar, misalnya mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa, dan lain-lain. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek, atau dengan kata lain, deskripsi bagian berisi tentang topik yang dideskripsikan secara rinci, misalnya tentang ciri fisik, ya, warna, ukuran, sifat-sifat, asal, kesukaan, dan lain-lain. Deskripsi hanya memberikan informasi mengenai tempat, benda, orang, atau binatang tertentu. Mungkin yang Ustazah dulu awal-awal sudah contohkan ya, itu tentang ciri-ciri fisik teman kalian waktu di SD seperti apa ya. Jadi misalnya kalian sudah di asrama, kemudian bercerita kepada teman barunya di asrama mengenai teman kalian di SD yang mungkin rambutnya keriting, hidungnya mancung, matanya belut, dan sebagainya. Nah, itu berarti kalian sudah menyampaikan deskripsi ya tentang teman kalian ya. Ini hanya contoh saja. Baik, untuk bagian yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Simpulan atau kesan merupakan bagian penutup dari teks deskripsi yang berisi tentang kesan umum terhadap objek yang dideskripsikan ya. Jadi mungkin di sini kalau tentang simpulan kan caranya mungkin kemarin sudah kita pelajari di 4.1 ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, itu mungkin untuk penjelasan tentang struktur teks deskripsi ya. Untuk contohnya itu ada yang Ustazah sudah bagikan atau sudah kirimnya linknya untuk contoh teks deskripsi, paragraf bagian identifikasi, kemudian deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Mungkin bisa kalian cermati sendiri ya. Kalau mungkin Ustazah bacakan nanti terlalu lama ya. Oke. Mungkin penjelasan Ustazah cukup itu saja ya. Semoga mengenai struktur atau bagian-bagian teks deskripsi bisa kalian pahami, walaupun sebetulnya sudah Ustazah berikan ringkasan atau mungkin link yang sudah Ustazah bagikan itu juga ada penjelasan mengenai teori atau mungkin struktur bagian-bagian teks deskripsi ya. Intinya ketika kalian membaca teks deskripsi atau mungkin ketika kalian akan membuat teks deskripsi itu ada 3 bagian yang harus kalian sampaikan, yaitu bagian identifikasi, bagian deskripsi bagian, kemudian bagian simpulan atau kesan. Yang kalau di teks secara umum ya, atau mungkin itu yang bagian identifikasi ya, bagian pendahuluan, deskripsi bagian yaitu bagian isi, kemudian kalau simpulan atau kesan itu bagian penutup ya. Itu istilah yang secara umum. Tapi untuk di teks deskripsi itu istilahnya bagian pendahuluan namanya identifikasi, atau ada yang menyebutnya deskripsi umum. Kalau bagian isi ya istilahnya deskripsi bagian. Kemudian yang penutup ya itu istilahnya simpulan atau kesan ya. Mungkin untuk penjelasannya itu saja ya. Semoga menambah pemahaman kalian. Kemudian itu di halaman terakhir ada pendalaman materi ya. Untuk cara menelaah struktur teks deskripsi jangan lupa ya dicermati di link yang sudah Ustazah bagian di RP. Nanti untuk pendalaman materi ini Ustazah sudah menyediakan teks di halaman terakhir ya, deskripsi tentang salah satu sayur ya,
kentang yang Ustazah tuliskan untuk teks deskripsinya. Di sini sudah Ustazah berikan kolom-kolom ya, bagaimana cara menelaah teks deskripsi tentang kentang. Kalian tinggal mengisikan saja. Ini yang bagian Ustazah beri titik-titik 3, itu berarti intinya kalian mengisi sendiri ya. Ini sudah Ustazah bantu dengan kolom yang sudah ada keterangannya. Mungkin itu saja yang Ustazah sampaikan. Sebelum Ustazah tutup, mari untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bersabar, semangat mengikuti pembelajaran daring ya nak ya. Jangan lupa jika ada latihan-latihan atau pendalaman materi atau mungkin tugas-tugas, silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin ya, dan dikirim di GC. Jangan lupa ya nak ya. Ikuti terus semua pembelajaran. Sebelum di GC harus di RB terlebih dahulu, karena semua kaitannya dengan ringkasan materi, PowerPoint, mungkin penjelasan secara lisan atau audio, mungkin perintah tugas latihan pendalaman, semuanya ada di RB ya. Baik, Ustazah cukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.